Halo sobat-sobat para pecinta cupang Indonesia, welcome back to my channel. Masih bersama gua Nata Moralis. Sebelum kita mulai video ini dan sebelum kita lanjutin video ini, alangkah baiknya kita salam dulu, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di depan kita ini, gengs, sudah ada burayak ya, umur ini 2 hari gengs setelah dia menetas, dan dia ini belum bisa berenang ya. Bisa kalian lihat sendiri itu yang titik-titik hitam itu, dan dia masih berada di bawah gelembung sang jantan, dan jantannya male-nya itu standby dia di bawah gelembung itu untuk jagain burayaknya, gengs. Dan biasanya burayak itu di hari 2 sampai 3 itu belum lancar dia berenangnya. Ada yang jatuh ke dasar air ya, ke dasar. Maka tugas si jantan ini dia mengangkat burayaknya, anaknya, ke gelembung itu, gengs. Agar dia burayak bisa ngambil napas ya ke atas. Jadi seperti itu. Dan ini umur 3 hari sampai 4 hari sampai seminggu itu burayak ini sangat sensitif ya, gengs. Sangat sensitif, dan dia kalau bisa jangan diganggu ya. Jangan diganggu sang jantannya. Kalau misalkan sang jantannya diganggu, maka burayak akan dimakan oleh male-nya, oleh jantannya ya, oleh bapaknya. Jadi lebih baik kalian tutup tempatnya, jangan diganggu. Sesekali aja, sehari sekali lah kalian tengok ya. Apabila jantannya butuh makan, kalian kasih pakan secukupnya, jangan banyak ya, gengs ya, agar sang jantan tetap fokus ke burayak. Dan umur burayak 3 hari sampai 2 hari sampai 3 hari itu belum bisa makan dia, gengs. Dan 4 hari itu ada yang sudah bisa berenang dan ada yang belum bisa berenang, gengs. Ada yang belum lancar berenangnya, dia masih muter-muter ya. Dan juga ada yang sudah lancar berenangnya, tidak muter-muter lagi, dan sudah tidak berada di bawah gelembung, sudah mencar. Dan untuk ngasih pakannya di umur burayak ke 4 hari 4 hari udah bisa sebenarnya. Ada yang udah bisa, ada yang belum bisa makan, gengs. Jadi 4 hari lah kasih secukupnya, jangan banyak-banyak ya. Kalau di sini saya ngasih makan itu Artemia yang sudah diolah ya oleh pabrik, bukan saya kultur sendiri. Karena kalau di kultur itu kebanyakan yang masih ada cangkangnya, gengs. Walaupun kita saring, dan dia tidak halus seperti bawaan pabrik gitu ya. Dan ini saya ngambil Artemianya di pabrik, dan dia sudah steril, dijamin steril, aman buat dikonsumsi oleh burayaknya, gengs. Itu saya kasih di hari keempat dan kelima sampai ke 14, gengs. Dan di hari ke-14 saya kasih pakan burayak itu kutu air. Saya kasih pakan kutu air gunanya agar mempercepat tumbuh si burayak ya. Dia meningkatkan size dan meningkatkan warna ya, warna pada ikan tersebut. Dan di hari ke 30 hari itu sudah bisa kita kasih casut ya, untuk mengejar size-nya, size burayak ya. Casut umur
35 hari sampai ke 45 hari ya, 10 hari bisa kita kejar makai casut ya gengs, pakai cacing sutra atau jentik lah. Jentik lebih bagus, jentik. Kalau misalkan susah dicari jentiknya, itu kita pakai cacing sutra. Dan ini di depan kita ini sudah ada umur burayak 5 hari ya teman-teman. Bisa kalian lihat itu burayaknya sudah belajar berenang dan dia sudah berpencar dari busa-busanya. Ada juga yang masih di bawah busa yang belum bisa berenang dan belum lancar berenangnya. Jadi seperti itu gengs. Kita misalkan ada burayak nih 100, dan itu 50%-nya dia bisa berenang dan 50%-nya juga ada yang belum bisa berenang. Dan kenapa kalau misalkan burayak itu tidak tumbuh sama besarnya? Dan dikarenakan itu ada yang cepat dan juga ada yang lambat ya. Sama seperti kayak tangga lah, naik turun lah gengs ya. Dan untuk mempercepatnya di umur 2 bulan, yaitu biasanya kita melakukan ngeren ya. Ngeren itu istilahnya kita pisahkan satu wadah satu buraya, satu wadah satu ikan ya. Itu agar mempercepat mutasi dari ikan tersebut. Mutasi dan untuk meningkatkan warna. Kenapa kalau misalkan kita gabungin? Karena kan ditakutkan banyak yang berantem terus buntut dari ikan tersebut banyak yang sobek gengs. Dan alangkah baiknya kita pisahkan dan lebih kondusif dibandingkan kita gabungkan ya. Jadi lebih baik kita pisahkan burayak tersebut daripada kita gabungkan. Dan bagus juga untuk ikan kalau misalkan kita pisahkan, itu dia lebih cepat pertumbuhannya, cepat mutasinya, cepat naik warnanya, cepat full bloknya ya. Karena terawat, dia tidak ada yang mengusik di tempat wadah itu, dia merasa nyaman dalam satu tempat itu karena tidak ada ikan yang lain. Coba kalau misalkan kita gabungkan ikan tersebut, pasti dia nggak fokus sama pertumbuhan ikan tersebut gengs. Nah itulah guna dari kita ngeren ikan cupang ini, agar dia fokus dalam pertumbuhan badannya dan warnanya, khususnya size dan warna ya gengs, agar lebih cepat kita menjual hasil panennya. Kalau misalkan kita gabungkan, itu dia panen bahkan lebih lambat gitu, bisa sampai 4 bulan dan 5 bulan. Kalau misalkan kita pisahkan burayaknya, itu kita bisa panen 2,5 bulan sampai 3 bulan nih gengs. Nah di depan kita ini sudah ada umur burayak yang 6 hari ya gengs ya. Umur burayak 6 hari, dia semakin lancar berenangnya, dan rata-rata sudah bisa berenang dan tidak ada yang belum bisa berenang di umur 6 hari ini gengs. Nah bisa kalian lihat sendiri, ini yang titik-titik hitam ini yang tidak jelas ya, tidak jelas, maaf kameranya kurang jelas. Nah ini sudah bisa berenang, dan ciri-ciri burayak yang sudah bisa berenang, dia berenangnya itu lurus gengs, tidak muter-muter. Kalau misalkan di hari 4 dan 5 itu masih banyak burayak yang belum bisa berenang. Oke gengs, mungkin cukup sekian video dari gua. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video gua. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.